Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya di video ini, karena saya nggak pakai mic ini, teman-teman. Jadi eh, di video ini saya mau bahas tentang Football. Oke. Banyak komen yang datang ke saya, mau itu di TikTok saya ya kan, ataupun di YouTube itu mereka bilang udah 4 hari nggak bisa penarikannya gitu ya. Mungkin ya penarikannya di kliknya gitu, tapi udah 4 hari nggak dikirim-kirim, seperti itu. Tapi ada juga saya lihat ya beberapa komen yang masih menentang. Komen itu membela mati-matian Tra ini ya, karena kan saya selalu katakan untuk Tra ini adalah money game skema Ponzi ya, yang modusnya itu adalah tebas skor bola. Jadi intinya ya penipuan lah, kayak ya gol dulu ya. Saya itu bersuara menyuarakan kebenaran, menentang keras yang namanya penipuan. Karena apa? Karena saya nggak tega gitu ya melihat orang tertipu gitu ya, didungu-dungui gitu ya. Jadi udah 4 hari, ada yang bilang 4 hari nggak bisa withdraw, ada yang masih membela gitu. Jadi ada dua sisi nih ya. Kalau kejadian seperti ini, saya ingatkan ya untuk kalian yang nonton video ini, baik itu yang awam maupun yang culas ya, backdung ataupun yang culas, itu saya mengingatkan kejadian seperti ini itu bukan sekali dua kali terjadi di aplikasi model beginian ya. Ada fase-fasenya lah gitu di Ponzi ini. Yang dulunya membayar deras gitu ya, legit gitu, membayar membernya gitu ya, kencang lah gitu ya, baru dibuat penarikan sejam, besoknya atau sejam itu langsung bisa dikirim gitu. Tapi sekarang berhari-hari gitu. Nah, ada beberapa akun ataupun beberapa user itu diberikan penarikan yang masih lancar. Ada beberapa akun dimacetkan untuk penarikannya. Makanya ada beberapa komen yang nggak bisa withdraw udah 4 hari. Nah, bisa jadi yang 4 hari nggak bisa withdraw ini adalah orang yang akunnya itu udah di scam gitu. Akunnya itu penarikannya nggak bisa lagi ya. Intinya bahasa kasarnya ya udah kena tipu lah gitu. Sedangkan yang masih bisa dibayar yaitu leader Ponzi. Mungkin ya, mungkin yang komplotan dari aplikasi ini itu dia mungkin udah kerjasama dengan si leader ya, karena leader ini udah banyak nih merekrut orang atau menjerumuskan orang ke Ponzi ini, sehingga si komplotan nih makin cuan gitu ya kan. Jadi dia bagi persenan dulu nih sebelum kabur ke leader Ponzi ya, agar nanti kalau mereka udah scam total semua, si leader masih aman gitu. Si leader ya yang otaknya itu nggak ada ya, itu dia udah dapat jamin keamanan gitu. Walaupun sebagian udah scam, tapi si leader masih dikasih untuk aman uangnya. Jadi di saat hari H terjadinya scam total, si leader dan si bandar ataupun si komplotan itu pasti untung gitu. Yang awam ya dari sekarang udah nggak bisa di withdraw untuk penarikannya. Mungkin seperti itu untuk pola pikir saya gitu kalau kejadian seperti ini. Atau ada juga yang bilang yang besar nggak dibayar ya, maksudnya penarikan jumlah besar itu nggak dibayar, ada jumlah kecil dibayar gitu ya. Jadi mungkin BBH ini ya, dia itu nggak mau keluar uang banyak gitu, karena ya mungkin mereka udah pengen bawa uang orang kabur. Jadi yang dibayar itu yang sikit-sikit aja, yang nariknya sikit-sikit, yang ratusan gitu ya kan, yang 1 juta ya, pokoknya yang rendah-rendah lah gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar orang ngira ini nggak scam total, sehingga yang penarikan yang nggak bisa, yang besar itu, mereka ini masih menganggap aplikasi ini
beneran membayar, padahal mereka udah kena scam ya. Jadi mereka berpikir cuman aplikasi ini kena di websitenya atau cuman error atau kayak mana lah. Tapi sebenarnya ya udah ancang-ancang mau kabur juga untuk aplikasi seperti ini ya. Jadi ada dua, seperti yang saya katakan tadi, dia memuaskan leadernya dulu. Yang kedua, membayar yang besar, membayar yang kecil, tidak membayar penarikan yang besar. Nah kalau yang pertama tadi, dia kan udah kayak kerjasama tuh sama si leader Ponzi ya. Nah dia sengaja seperti itu ya, agar apa? Agar nanti si leader agar nanti si komplotan buat aplikasi baru, ya kan? Si leader ini ngikut ke komplotan gitu, ngikut aplikasi baru yang dibuat oleh komplotan. Tujuan untuk apa? Menjerumuskan orang lagi gitu. Jadi si Ponzi, si leader Ponzi sama si komplotan Ponzi itu udah saling lobby gitu, ya kan? Contoh gini, woi aku nih mau buat aplikasi ini untuk mensejahterakan kita berdua gitu, tapi kau harus jerumuskan orang ya. Nah ya udah, si leader ya bergerak lah itu sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai bobol kantor gitu. Yang terjerumus siapa? Ya orang awam yang nggak ngerti sistem seperti ini, yang menganggap apa kata leader yang mempromosikan itu benar dan tergiur, dia cemplungin lah uang dia ke sana. Ya, jadi untuk Tra ya yang udah nggak bisa withdraw, nggak usah kalian paksa-paksakan untuk depo kalau kalian dipaksa untuk depo, karena ini saat ini terjadi di aplikasi sebelah. Untuk aplikasi BBH ya, membernya nggak bisa withdraw tapi dipaksa untuk deposit. Logika dipakai ya. Kalau seandainya withdraw nggak bisa, itu kan pasti kenanya di transaksi, ya kan? Depo juga transaksi loh, ya. Kenapa yang dibatasi itu cuma penarikan, tapi untuk depo itu terus diterima? Nah itu kan udah jelas, aplikasi ini maunya uang kalian aja tanpa membayar kalian. Makanya saya udah katakan dari awal, ini adalah aplikasi bodong ya, yang tujuannya itu mau nipu kalian, sama kayak Yagol zaman dulu gitu. Kan aku bilang kemarin pas aku review Trafootball, kalian coba cari informasi tentang kayak mana kasus Yagol dulu, misi aplikasinya seperti apa, yang digunakan sebagai modusnya gitu. Korbannya sampai ada yang meninggal tuh kalau nggak salah saya tuh, dia gol ya, bunuh diri gitu ya. Karena frustasi ya, uang cari dengan cara halal, capek mungkin bertahun-tahun gitu ya, ratusan juta dicemplungin ke Yagol karena merasa yakin dengan Yagol ataupun dengan Tra, ya kan? Uang itu nggak bisa ditarik sehingga merubah kehidupannya, ekonominya berubah drastis. Yang sebelumnya berkecukupan dicemplungin ke Ponzi, malah jadi sengsara, tanggungan banyak. Makanya ada yang bundir tuh, saya lihat di Yagol beritanya ya. Jadi itulah resikonya main di skema Ponzi gitu. Makanya saya punya hati nurani ya, kalau ada investasi bodong yang sedang berkeliaran, saya buat konten, saya sampaikanlah edukasi saya. Terserah orang itulah mau teredukasi atau tidak ya, mau ikut kata saya atau leader kalian yang mempromosikan Ponzi, yang otaknya itu mau uang kalian aja, ya silakan. Seperti itu ya. Oke, itu video kali ini. BBH udah scam, Mainers sudah scam, Trafootball separuh scam, bentar lagi Smart Wallet. Yang nonton video ini dari Smart Wallet ya, kalian ya withdraw all aja lah lagi ya, sebelum stres kalian nanti nggak bisa melakukan penarikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.